Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel podcast Masan Melintas via Telpon. Saya Alvina Ramawati sebagai moderator. Dan juga dengan saya, Wafi Ulilha Ibah sebagai narasumber. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sering menjadi perdebatan, yaitu tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau mengajak kalian berkenalan dengan lembaga yang luar biasa. Bagi kalian yang ingin mencari tempat belajar yang menemukan nilai-nilai keislaman dan akademik, yuk kenalan dengan Pondok Pesantren Tasfiyatul Qulub. Di sini santri tidak hanya belajar tentang agama, tapi juga mengasah kemampuan diri, seperti program Iqra wa Uktub, pendalaman kitab, dan pelatihan karya tulis ilmiah yang keren banget. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, Mbak Wafi. Seringkali kan kita di masyarakat itu sering menemui anggapan bahwa perempuan itu nomor 2 di bawah laki-laki. Nah, bagaimana sih pandangan Islam mengenai hal ini? Baik, terima kasih Mbak Alvina. Tentu ini merupakan pertanyaan yang sangat krusial karena sesungguhnya Islam itu menolak secara tegas adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dalil utamanya terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan juga perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa." Jadi poin utamanya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama makhluk Allah. Tidak ada yang lebih baik secara hakiki karena yang menentukan kebaikan atau keburukannya itu dari ketakwaan masing-masing individu tersebut. Wah, Sanan, jelas sekali penjelasannya. Nah, jadi dasarnya itu adalah kesetaraan. Nah, terkait hal ini apakah ada penegasan lain dari Rasulullah? Ya, tentunya saja ada ya. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Inna nisaa syaqaiqul rijal," yang artinya sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah saudara kandung dari laki-laki. Bayangkan saja saudara kandung, tentunya mereka memiliki hak dan juga tanggung jawab yang sama. Ini sangat revolusioner ya, karena pada zaman jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, perempuan itu sangat diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan kelahiran anak perempuan itu sering sekali dianggap sebagai aib, bahkan diberlakukan dikubur hidup-hidup. Islam datang menentukan budaya-budaya itu dengan konsep persaudaraan yang mulia. Baiklah, kalau begitu bagaimana posisi itu dalam kehidupan sosial dan beragama? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 61. Di situ Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah aulia atau penolong satu sama lain. Artinya mereka ini memiliki ikatan yang saling mengisi, bersama-sama menyeru pada kebaikan, mencegah kepada kezaliman, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini menunjukkan hubungan yang saling mendukung, bukan menindas. Islam sama sekali tidak mengajarkan penindasan baik laki-laki ke perempuan maupun manusia ke alam semesta. Terus bagaimana terdapat kalau ada terdapat ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menempatkan laki-laki itu di atas perempuan? Apakah ada penjelasan khusus? Nah, ini termasuk poin penting karena dalam Islam sendiri terdapat konsep tadrij atau bertahap, sama seperti halnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang selalu memberi seperti posisi laki-laki itu lebih spesifik pada laki-laki itu sebenarnya bersifat tadrij atau bertahap untuk menyesuaikan bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu. Tetapi tentu saja tujuan akhirnya tetap kesetaraan dan juga keadilan. Jadi kita harus memahami bahwa tujuan akhir dari syariat itu tetap keadilan dan juga kesetaraan. Jadi membangun relasi yang adil laki-laki dan perempuan esensinya adalah manusia yang sama-sama dianggap sebagai khalifah fil ard atau pemimpin. Jadi tugas khalifah itu tugas bersama ya? Betul sekali. Jadi memakmurkan bumi, mengelola alam dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berat. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tanpa kerjasama yang solid antara laki-laki dan perempuan, tentu juga sebagai khalifah fil ard itu tidak bisa dijalankan secara maksimal. Mereka harus saling bantu dan juga saling menghormati,
saling mewujudkan masalah atau kemaslahatan bersama, baik untuk kebahagiaan diri dia maupun di akhirat. Wah, sangat menginspirasi sekali Pak Wafi. Jadi kesemuanya itu laki-laki dan perempuan itu ibaratnya juga seragam yang harus bekerja sama untuk terbang tinggi. Jadi terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak Wafi. Ya, sama-sama Pak Arina, semoga ini yang sedikit bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam bersama Mbak Wafi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.